Jadi, saya ingin membahas mengenai hoax, tentang berita palsu. Hoax merupakan informasi palsu dan dapat dikatakan sebagai berita bohong atau fakta yang diubah-ubah dan juga bisa disebut juga dengan rekayasa. Nah, hoax ini untuk memiliki tujuan tertentu seperti politik ataupun lelucon. Secara sinonim, sinonim itu practical joke, jest, prank, and trick. Ada sebuah lelucon cerita bohong, kenakalan, okolan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan dalam Kamus Besar Indonesia atau disebut juga KBBI. Hoax diartikan sebagai berita bohong. Dalam kamus jurnalistik, hoax sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Hampir sama dengan berita bohong, berita buatan adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta-fakta atau kebenaran untuk maksud tertentu. Hoax bukanlah hal yang baru di bidang jurnalistik. Hoax bertumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita. Bahkan berita yang dibuat sendiri termasuk hoax. Hoax pada umumnya bertujuan untuk having fun atau humor. Namun hoax dapat dijadikan sebagai alat propaganda yang bertujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya. Dan juga menurunkan citra seseorang atau kelompok. Jadi selanjutnya banyak sekali orang-orang yang memakan hoax, contohnya seperti baru-baru ini pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, beberapa pihak beranggapan bahwa susu beruang atau bisa kita kenal sebagai bear brand dapat menghilangkan atau menyembuhkan COVID-19. Bisa dilihat dalam artikel ini, sudah terbukti bahwa ini hoax. Susu beruang tidak bisa mengobati COVID-19. Dan selanjutnya juga, fakta mendukung lainnya adalah berita mengenai seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara kabarnya mendapatkan pesan dari Tuhan untuk memakan telur rebus. Bisa dilihat, dapat dilihat pada artikel ini bukan hoax. Pada ajaran Buddha, mengenal yang namanya parasufaka, yang berarti ucapan yang kasar dan menyakiti orang lain, atau membuat orang kesal atau marah. Yang kedua, sampalapa, yang berarti melenyapkan pembicaraan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, atau bisa disebut omong kosong. Pada era digital, Buddha mengingatkan untuk menjauhi sifat musyawadah yang isinya adalah berkata kasar, omong kosong, dan perkataan fitnah. Aku akan meninggalkan dan menjauhkan diri dari ucapan bohong, mengucapkan yang benar, sesuai kenyataan, ucapan yang dapat dipercaya, ucapan yang dapat diandalkan, tidak berdusta kepada siapapun. Itu yang Buddha tulis di Uposatha Sutta AN 8 nomor 4. Dalam agama saya yaitu Islam, hoax itu adalah pembohongan publik yang akibatnya sangat fatal karena ada banyak orang yang selalu menerima berita itu matang-matang dan tidak diklarifikasi terlebih dahulu. Maka dari itu dalam agama Islam, jika kita mendapatkan berita yang sifatnya jelek atau buruk, kita sangat perlu mencari kebenarannya dulu. Kita harus klarifikasi sebelum mempercayai berita tersebut. Kecuali kita mendapatkan berita baik, kita boleh menerima matang-matang karena itu tidak mengandung yang namanya suudzon. Allah berfirman, wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah dalam suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Itu di dalam Quran surat Al-Hujurat. Di dalam agama Islam kita tidak boleh berbohong walaupun hanya hal kecil, dan penyebar berita hoax itu berbohong kepada publik yang jumlahnya tidak sedikit. Tidak terbayangkan dosa penyebar berita hoax itu, apalagi sampai menyebabkan kericuhan publik dikarenakan berita hoax tersebut. Maka dari itu baiknya jika kita mendengar berita yang buruk, kita simpan dulu, kita telaah dulu mencari kebenaran dari sumber-sumber lainnya. Banyak sekali masyarakat penyebar hoaks, terutama di masa pandemi saat ini.
baik itu melalui sosial media ataupun percakapan langsung. Hoaks sangat umum beredar dalam kalangan masyarakat dan tidak sedikit pula dapat menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Jika disebarkan secara terus-menerus, masyarakat yang awalnya tidak percaya akan hoaks tersebut pun akan menjadi percaya. Hal inilah yang menyebabkan hoaks menjadi berbahaya. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Dewan Pers, hanya terdapat 0,75% media sosial yang terverifikasi dari total keseluruhan 40.000 akun. Akun-akun tersebut menyebarkan hoaks melalui sosial media, dan masyarakat seringkali termakan hoaks seperti ini, terutama kalangan dewasa dan lansia. Tidak sedikit pula anak muda yang merasa dilema dan turut mengikuti perkataan orang tuanya, walaupun sudah sadar akan kebenaran yang ada. Melihat kondisi ini, juga melihat segala keresahan yang telah ditimbulkan hoaks, permasalahan ini harus segera diatasi. Maka demi itu, dibutuhkan sikap kritis dari setiap golongan masyarakat ketika menerima suatu berita sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran hoaks. Sangat dipastikan bahwa hoaks sangat bertentangan dengan ajaran agama. Agama manapun melarang keras umatnya menjadi seorang pembohong, menyampaikan berita atau ajaran yang bohong, dan merubah sebuah ajaran ke arah yang sesat dan untuk berkepentingan yang jahat. Dapat dikatakan itu adalah tindakan yang menentang semua agama, karena semua agama tidak mengajarkan untuk berbuat bohong satu sama lain. Dalam setiap agama, perkataan dusta atau perkataan yang tidak benar jelas sangat dilarang atau diharamkan. Jika seseorang yang sudah mendengar berita hoaks dan bantu menyebarkan dan menganggap itu merupakan hal yang sepele atau hal yang kecil, maka ingatlah hal itu menurut pandangan agama masing-masing. Agama yang sudah merupakan perkara yang sangat besar. Menurut pandangan agama, dijelaskan bahwa berita yang bohong atau hoaks berasal dari manusia-manusia yang munafik, yang bertujuan untuk menyebarkan niat kotor mereka kepada orang lain dan juga mengelabui orang-orang yang mendengarkan berita mereka. Jika dilihat dari segi dampak, maka berita hoaks memiliki dampak yang sangat besar. Pada dasarnya, dampak yang diterima oleh orang-orang yang munafik yang menyebarkan berita hoaks sama dengan dampak yang diterima oleh pembuat hoaks. Pada masa sekarang, bukan hanya dampak terhadap diri sendiri dan orang lain, namun juga ditambah mereka akan terkena hukuman sesuai undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai masalah ini, dan juga akan menerima hukuman yang pantas menurut ajaran mereka masing-masing. Halo, nama saya Rahmat Condita. Saya akan menjelaskan tentang pandangan agama Hindu tentang hoaks. Hoaks dibuat dengan bertujuan untuk menggiring opini publik, membentuk persepsi yang tidak benar. Menurut Hindu, yang menguji kecerdasan dan kejelian pengguna media sosial, berita palsu atau hoaks merupakan pembuatan buruk atau asusila, yaitu bisa disebut asubha karma, sehingga dapat menjadi penyebab penderitaan, dan itu juga masuknya sebagai karma pala sang pembuat hoaks di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam menerima informasi hendaknya memaksimalkan WYWK untuk mengkaji. Terdapat 3 cara untuk menelaah hoaks yang dimuat dalam media sosial untuk dapat mengetahui kebenarannya, yaitu pertama, pratyaksa pramana adalah cara untuk dapat meyakini oleh sesuatu oleh orang-orang yang telah mencapai kesuciannya. Yang kedua ada anumana pramana, yang artinya melihat tanda-tanda atau garis besarnya. Dan yang ketiga adalah agama pramana, yang mempercayai sumber-sumber yang pantas dipercaya. Dan agama Hindu juga menganut paham yaitu yang bernama Trikaya Parisuddha, yaitu 3 ilmu dasar agama Hindu tentang etika. Kata Trikaya berasal dari kata Tri yang artinya 3, dan Kaya yang artinya gerak atau perbuatan, dan Parisuddha artinya suci. Dan kalau digabungin, Trikaya Parisuddha artinya 3 gerak atau perbuatan yang harus disucikan. Begitupun pemahaman hoaks dan ajaran tentang